السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, pada pagi hari ini kita berkumpul setelah 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah, petunjuk yang Ia berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di antara tuntunan yang Allah ajarkan kepada kita pada pagi hari ini, bahkan semenjak tadi malam, adalah menggemakan takbir. Takbir adalah simbol mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir adalah simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takbir adalah simbol penghinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bertakbir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas hidayah, atas petunjuk, dan atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu beribadah pada bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, ketahuilah, tidak semua orang seberuntung kita. Tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang Allah beri taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Betapa banyak saudara kita sama muslim yang Allah wafatkan sebulan sebelum Ramadan, sepekan sebelum Ramadan, bahkan sehari sebelum Ramadan. Dan kalaupun ia bisa sampai pada bulan Ramadan, belum tentu ia bisa berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Belum tentu ia bisa sujud sebagaimana kita sujud. Ada banyak orang yang menghabiskan waktunya selama bulan Ramadan di atas ranjang. Ia tak bisa berbuat apa-apa karena sakit menggerogoti tubuhnya. Bahkan yang lebih tragis, ada banyak orang yang Allah beri umur panjang, kesehatan, kecukupan, ia tak kekurangan apapun, akan tetapi untuk sujud saja ia berat, untuk memegang Quran saja ia tak pernah sama bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah
yang Ia berikan kepada kalian. Karena sujud kita khususnya di bulan Ramadan itu mahal, karena bacaan Quran kita khususnya di bulan Ramadan itu mahal. Tidak semua orang Allah beri taufik untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tidak semua orang Allah beri taufik untuk bisa melangitkan doa-doanya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Seraya berkata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, lagi mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga muliakan, kita ini berdosa. Kita seringkali lalai. Sudah tak terhitung berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Sudah tak terhitung berapa banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Namun di antara jutaan, bahkan miliaran manusia di luar sana, Allah pilih kita hadirin untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai pada hari Idul Fitri. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah, atas petunjuk yang Ia berikan kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, ini adalah hikmah kita diperintahkan untuk bertakbir pada pagi hari ini. Bahkan semenjak tadi malam adalah bahwasanya kita harus sadari bahwa yang membuat kita mampu beribadah pada bulan Ramadan setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita mau berpuasa? Padahal setiap hari, di saat kita sedang sendiri, di saat tidak ada manusia yang melihat kita, kita bisa saja makan, kita bisa saja minum. Mengapa kita mau berpuasa? Jawabannya adalah karena kita mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang demikian itu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita mau beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, menghabiskan waktu kita untuk beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah karena kita mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadar fil 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita berpuasa karena kita mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Quran dan beriktikaf karena kita mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena kita mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin kita mau berpuasa? Kalau bukan karena kita mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita mau beriktikaf dan membaca Quran? Seseorang tidak akan mungkin meninggalkan suatu kenyamanan kecuali untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada kenyamanan tersebut. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, dan sebaliknya, tidaklah seorang bermaksiat, tidaklah seorang melakukan kemungkaran pada bulan Ramadan kecuali karena ia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ia bertakbir, maka takbirnya hanya di lisan saja dan tidak dengan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 67 tentang orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sepantasnya.
yang membuat mereka bermaksiat, yang membuat mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sepantasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita betapa besar dan agung dirinya. Wal ardu jami'an qabbatuhu yawmal qiyamah, dan bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit akan Allah gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Bumi yang begitu luas ini hanya Allah genggam pada hari kiamat. Lalu kita tidak sholat. 7 lapis langit akan Allah gulung hanya dengan tangan kanannya. Lalu kita tidak berpuasa. Pantaskah kita begitu lancang? Pantaskah kita begitu berani terhadap zat yang kekuatan dan kebesarannya tak bisa dijangkau oleh akal manusia? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungannya sepantasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah yang semua Allah muliakan, berbahagialah karena di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menampakkan kegembiraan pada hari Idul Fitri. Namun ketahuilah bahwa seorang mukmin, seorang muslim, ia tidak akan menjadikan Idul Fitri sebagai garis finish ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia akan tetap istiqamah, konsisten di atas ketaatan walaupun Ramadan telah usai. Sungguh seorang muslim yang demikian keadaannya, hari raya sebenarnya baginya adalah hari di mana ia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kematian merupakan hal yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang, namun tidak baginya. Justru pada hari itulah ia akan berbahagia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten di atas pendiriannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika kematian datang menjemputnya, para malaikat akan turun seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dahulu telah dijanjikan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan walaupun Ramadan telah usai. Dan semoga sebagaimana kita berbahagia pada pagi hari ini, semoga kebahagiaan yang sama dapat kita rasakan pada hari sakratul maut kita, hari di mana kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا في شهر رمضان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.